Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Saya mau menyapa kita semua, inang amang saudara-saudariku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, apabila ada yang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021 dari kitab Galatia 6 ayat 7. Demikian bunyinya. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah tabur tuai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar ucapan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apakah itu benar? Dalam teks renungan ini memang menyebutkan hal yang serupa. Ini merupakan suatu peringatan bagi orang percaya bahwa agar tidak menyalahgunakan sebagai pengikut Kristus. Mengapa? Karena mereka yang mengaku menjadi pengikut Kristus yang sudah dilahirkan kembali dan dipenuhi roh, namun pada saat yang sama secara sadar menabur untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tentu hal tersebut sudah bertentangan dan bersalah karena mempermainkan dan menghina Allah. Kata dipermainkan berarti mengejek. Tidak seorang pun melakukan hal tersebut dengan berhasil terhadap Allah atau mengelakkan ketetapannya bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, itu hukum yang tidak bisa diubah. Dikatakan lagi bahwa janganlah kita menipu diri sendiri, maka orang demikian tidak akan menuai hidup yang kekal, tetapi kebinasaan dan kematian itu sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini bukanlah hendak membenarkan atas perbuatan baik atau penerimaan pahala. Namun iman yang tertabur dalam hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya, orang beriman, dikatakan dia orang beriman adalah orang yang menunjukkan perbuatan baik dengan didorong oleh Roh Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita sungguh-sungguh menunjukkan kualitas iman kita sebagai pengikut Tuhan. Kiranya kita memohon pertolongan Tuhan untuk mampu melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Dia, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan, waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami agar kami sebagai pengikut-Mu benar-benar menunjukkan iman yang setia kepadamu. Tidak hanya namanya saja kami Kristen, pengikut-Mu Tuhan, tetapi kami betul-betul hadir di tengah-tengah dunia ini menyatakan kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia.
bahwa kami adalah Tuhan yang hendak mengikut Engkau, hendaknya kami juga melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan, jauhkan daripada kami untuk larut di dalam dunia ini, untuk mengikuti keinginan dunia ini, keinginan kedagingan kami. Tetapi dengan firman ini Tuhan, siapa yang menabur itu yang menuai. Kiranya taburan firman yang begitu banyak menyentuh kehidupan kami, dapat kami tuai Tuhan untuk masa depan kami, yakni kami bersuka cita menyambut kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, yang mana Tuhan telah janjikan bagi kami, yaitu sorga, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami semuanya, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dalam segala pergumulan mereka masing-masing, baik mereka yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang lemah imannya, Engkau kuatkan imannya. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Engkau hiburkan. Bagi mereka yang sedang bergumul akan kehidupan ekonomi mereka yang sangat sulit, bahkan terpuruk, biarlah Engkau memberikan jalan agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Keramat Jati, dan juga para pelayan-Mu Tuhan yang melayani di HKBP Keramat Jati. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kami berharap kita semua bisa melakukan aktivitas kita dalam penyertaan Tuhan saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bila Anda sedang mengikuti live streaming ini. Horas. Shalom, Amang, Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, seluruh kategorial, sekolah minggu, dan seluruh jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Bendahara Panitia Pesta Gotilon dan Ulang Tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang, Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri 129-001-124-84-263 atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom, Horas.
Pasuhami oh Tuhan, selalu sehoda memi. Sayang pehon tangan-Ni Tuhan, pehon Tuhan ngomong-Ni. Ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadame. Datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan